Seru banget nih ya kan, habis ngelihat postingan ini dimana Tenovi Bang Geri ketemu dengan Irjen Pol Ricky Sitohang ya kan. Aduh, ada apa ya si Tenovi sama Bang Geri dan Irjen Pol Ricky Sitohang, penasaran Cici ya kan. Jadi buat kalian semua ini kita tinggal nantikan aja kasus ini mau selesai. Jadi jangan sampai ada yang ibarat kata bikin-bikin drama baru ataupun koar-koar lagi di luar sana. Jadi kita sekarang tinggal nantikan aja, tinggal tunggu aja. Dikit lagi kok masalah ini tuh selesai ya. Jadi buat para netizen kita kalem dulu well. Oke well. Selamat sore well. Saya mengancam mau siram air keras ya, sebaiknya mereka patut pahami dulu kata-katanya. Saya bilang jika mereka mau merasakan apa yang aku rasakan dan menyiram diri mereka dengan air keras, itu bukan ancaman. Kalau mereka mau, di situ itu kan sukarela. Beda kalau saya suruh orang siram mereka, itu nggak sukarela, nggak voluntarily gitu loh. Kalau voluntarily dia mau siram diri mereka, ya jangan salahin saya, kan dia yang lakukan di situ. Jadi hal itu dipakai buat pengobatan. Gue lihat Alfred Lee juga nantangin Denny Sumargo, mau ngasih duit 3 miliar dari jualan Mercy-nya dia. Jadi kalau Mercy dijual harganya nggak nyampe 3M, kalau berani nyiram air keras ke matanya gitu. So basically adalah untung gue waktu itu nggak merespon. Corbusier, saya tantang Anda. Kalau Anda memang mau memberitakan kebenaran, ya ambil dua sisi. Anda membicarakan kasus dari Budi Said, harusnya Anda juga mengundang ya saya yang di pihak berseberangan dengan Hotman Paris, atau Anda undang jaksanya, jaksa dari Kejagung, untuk menjelaskan apakah benar ini Budi Said ini korban atau Budi Said ini adalah kriminal. Berani nggak? Cuma otot aja digedein. Kejantangan dan gedein bos. Kalau lu jantan tuh gua angkat jempol. Selama ini lu kagak berani kok. Katanya lu nasionalis, lu kolonel, mayor, apalah ketemunya lah, angkat lu. Lu ada prestasi nggak untuk mencapai pangkat lu? Atau cuma karena kedekatan lu sama Prabowo atau siapa itu, lu dikasih pangkat? Kalau cuma karena kedekatan berarti lu nggak ada prestasi. Percuma ikuti lu, tau nggak? Gua kasih tau lu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Alvin Lim ditertawakan Deddy Corbuzier gegara klaim harga mobil Mercy second sebesar 3M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Punten, bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban. Kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergi laporin orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? Saya orang tua, kamu anak saya kasih kamu uang. Buat apa nak? Aku mau pakai buat beli buku tulis. Saya kasih ke kamu. Kamu pergi beli permen. Saya tahu, saya tegur. Ya kan? Kemudian saya tegur, kamu ngerengek-rengek sama saya. Balikin uang itu. Balikin. Kamu pergi pukul saya, kamu kata-katain saya secara harfiah. Apakah kalau kamu ada di posisi saya dan saya anak itu, kamu akan kasih nggak duit itu kalau saya akan pukul kamu apa segala macam? Kalau begitu yang di-keep dulu. Kenapa kamu keep? Iya, karena harus dididik dulu. Karena didikannya lebih penting daripada uangnya. Perjalanan ini ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini dikirimlah ke rekeningnya si Agus tuh Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syahbu menyatakan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi kurang lebih ya
1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, udah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, Wawanya 50 juta. Nah, kok bisa seperti ini? Kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah, maka dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo? Loh, ternyata kok pergunakan pada yang lain. Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Nah, ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati Agus. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Udah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua, Pak. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus oke. Nah, nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah. Guys, tolong perhatikan video ini. Donatur pun yang memberikan sumbangan, nggak usah pusingin lagi lah. You kan sudah rela uangmu. Bang Hotman Paris yang terhormat, mungkin dari sisi hukum soal Agus itu adalah hal tidak ada sangkut pautnya dengan para penyumbang. Artinya kalau orang sudah menyumbang ya selesai aja. Itu kan hak Agus, mau diapa-apain. Itu secara hukum, Bang. Tapi ini kan secara moral dan secara etika. Kalau kita bicara tentang psikologis dan secara etika, attitude, Bang, orang yang menyumbangkan ke Agus itu untuk pengobatan matanya, bukan untuk pembayaran ini itu gitu loh. Itu yang dibilang bahwa para netizen atau para penyumbang atau donatur bukan tidak rela, bukan seperti itu. Tapi ini secara etika, orang memberikan donasi itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penggunaan pengobatan mata, bukan untuk membayar masalah yang lain-lainnya. Nanti setelah dia berobat, barulah uang tersebut mau diapakan, nggak apa-apa. Tapi secara etika, para donasi ini juga ingin tahu bagaimana kelanjutan pengobatan matanya itu ternyata tidak digunakan sebagaimana layaknya. Jadi tolong ya, Anda juga sebagai praktisi hukum harusnya paham. Mungkin secara hukum itu tidak bermasalah, tapi secara etika dan moral yang kita tuntut dari Agus ini seperti itu, Bang ya. Jadi tolong hargai juga para penyumbang, bukan mengikhlaskan. Ikhlasnya itu untuk penggunaan tentang kesehatan matanya. Coba sekarang gini deh, emang ada orang yang mendonasikan, saya mau buat rumah, saya mau bayar utang. Emang ada orang mau donasi untuk mereka yang dengan bayar utang dan sebagainya? Kan enggak. Mana ada donasi yang seperti itu? Emang ada donatur yang mau ngasih? Nggak mungkin. Kalau untuk peruntukannya bayar utang. Secara hukum, kalau orang sudah memberi, artinya sudah 100% hak tersebut ada di orang yang mendapatkan uang. Enggak begitu. Ini untuk peruntukannya untuk apa dulu? Kalau memang ini disalahgunakan, artinya bukankah ini satu bentuk penipuan atau pendustaan terhadap donatur? Coba bayangkan. Iya dong, penggunaannya untuk mata kok, untuk bayar utang, untuk beli ini, beli itu segala macam, kan nggak lucu gitu loh. Jadi tolong dipertimbangkan lagi, bukan dari sisi hukum, tapi secara moral dan etika. Seperti itu, Bang. Bener nggak, guys? Tolong ya dikomentarin. Apakah Anda setuju dengan saya atau ada pendapat lain? Silahkan. Salam, Lita Gading. Ini kasus ini benar-benar setiap kita buka medsos, muka Agus mulu. Capek gua liatnya. Agus udahlah. Sengaja minta maaf, terima kasih atas bantuannya, dan semoga ridho kemana uang itu dipakai, selesai. Iya. Yang donatur pun yang memberikan sumbangan, nggak usah pusingin lagi lah. You kan sudah rela uangmu itu kan? Udah dipakai untuk apa, udahlah. Nggak usah harus dipakai untuk ini, pakai untuk ini. Bang, ketika mediasi ini tidak berjalan dengan lancar, artinya ada satu pihak yang walk out. Kemudian kalau menurut Abang sebagai kuasa hukum ternama, ya sebagai bling-bling lawyer, akhirnya akan seperti apa bakal mediasi aja gagal? Ya artinya ke ranah hukum, ya ke ranah hukum. Cuma yang saya tidak mengerti ranah hukumnya di mana.
kan sudah dikasih uang donasi. Ya. Kepemilikan uang itu sudah beralih kepada Agus. Ya. Agus dipakai untuk si aspinya atau apanya itu urusan dia. Ya, jadi nggak ada lagi masalah hukum sebenarnya. Artinya tidak terlalu perlu ditekankan lagi harus begini, harus begini. Presenter Deddy Corbuzier menertawakan pengacara Alvin Lim yang beberapa hari lalu menentang aktor Denny Sumargo alias Densu untuk menyiram wajahnya sendiri dengan air keras. Mulanya Farhad Abbas meminta Alvin Lim bergabung ke timnya sebagai kuasa hukum korban penyiraman air keras Agus Salim. Lalu pada konferensi pers mendadak Alvin memberi ketantangan kepada Densu. Bila berani maka Alvin Lim tidak akan ragu untuk menjual mobil barunya yang setara 3M dan memberikan uang tersebut kepada Densu. Mengetahui tantangan tersebut, Deddy Corbuzier malah terbahak. Pasalnya harga mobil yang dimaksud Alvin Lim sebenarnya tidak mencapai 3M. Deddy Corbuzier sempat tertawa sebentar lalu ia mengucap syukur karena ia pernah ditantang oleh Alvin Lim tetapi tidak merespon. Unggahan Deddy Corbuzier itu pun dipenuhi cemoohan netizen untuk Alvin Lim. Emang pansos tuh orang numpang tenar, udah gitu orang pun gak peduli sama dia, kata seorang warganet. Lawyer yang suka nantangin kan biasanya gabut aja sih, jadi cari-cari masalah gitu om, imbuh warganet yang lain. Setuju Mercy Second dia mana sebesar harga 3M. Baru Mercy aja udah sombong, dimention 3 kali di video dia ejek warganet lainnya.